Hai guys, ini aku lagi, Ellie. Jadi di bagian pertama ceritaku sudah kuceritakan gimana ayahku menelantarkanku dan ibuku saat aku masih kecil untuk hidup dengan simpanannya. Dan itu bikin aku nggak mau kencan sama laki-laki. Tapi kemudian aku bertemu Brian dan kami bertunangan. Bertemu ibunya adalah hal yang sangat mengejutkan. Karena dia nggak lain adalah simpanan ayahku dari beberapa tahun lalu. Aku nggak tahan lagi dan kuputuskan untuk membalas dendam. Mula-mula aku kerja di perusahaannya. Dan aku tahu kalau dia menyukai Clark, kepala departemen desain pemrograman. Jadi kuputuskan merebut Clark darinya. Dan kalian gak akan percaya apa yang terjadi berikutnya. Suatu hari Jumat petang saat semua sudah pulang, kuperhatikan Clark masih bekerja. Kubuatkan dia secangkir kopi dan bertanya perkembangan proposal yang sedang dia kerjakan. Kami mengobrol asik dan aku mencoba menggodanya. Aku gak akan bohong. Aku mulai paham kenapa Sasha suka padanya. Dia itu orangnya menyenangkan sekali. Aku bahkan memberinya nomorku dan mengatakan jika dia perlu bantuan dengan proposal itu telepon saja aku. Tapi kami gak ngobrol lama karena Brian tiba-tiba menelponku dan memberitahu dia menunggu di luar. Saat aku sampai bawah, dia berpakaian rapi dengan kemeja bagus. Lalu berkata dia ingin mengajakku ke restoran favoritku. Aku cukup terkejut karena kami cukup lama gak kencan dadakan. Kami berdua sangat sibuk akhir-akhir ini. Ku pesan sup ramen kesukaanku. Lalu tersenyum dan bertanya pada Brian dengan nada menggoda. Ada acara apa nih? Sudah lama banget kamu gak ngajak kencan. Ku tunggu jawabannya. Dan dia gak mau melihatku. Aku mulai panik dan bertanya padanya. Brian, ada apa? Apa ada masalah? Kemudian dia cerita kalau dia baru saja ditunjuk untuk mengurus proyek besar di New York. Dia bilang dia harus terbang ke sana minggu depan. Dan proyek itu diperkirakan hingga 3 bulan. Tapi dia bilang dia akan pulang tiap akhir pekan untuk menemuiku dan kalau itu sementara saja. Aku bahkan gak bisa merespon. Aku cuma lihat dia dengan mie tergantung di mulutku. Jantungku jungkir balik rasanya. Brian mulai tertawa dan berkata, "Lihat kamu Ellie. Mulutmu kebuka lebar, kamu ini ngiler. Ayolah, aku bakal balik tiap weekend." Kasian Brian, dia nggak tahu apa yang kupikirkan sekarang. Kebetulan ini adalah bahan sempurna untuk resep balas dendamku. Karena sekarang aku bisa membalas dendamku ke ibunya tanpa dia tahu. Brian tidak tahu apa yang sedang kurencanakan dan aku merasa agak bersalah. Dia sangat mencintaiku dan aku nggak mau menyakitinya dengan melakukan ini ke ibunya. Tapi aku harus balas dendam. Yang lain gak penting. Kemudian malam itu kami nonton film berdua di tempat tidur. Saat filmnya usai, Brian bilang dia capek dan mau tidur. Tapi HP-ku berbunyi di saat itu. Itu adalah pesan dari Clark. Aku nggak mau Brian melihatnya, jadi ku ambil HP-ku ke kamar mandi untuk membalasnya. Dan pesannya, "Terima kasih atas dukunganmu malam ini. Terkait itu, aku punya solusi yang memungkinkan untuk proposalnya." Di sepanjang malam itu, saat Brian tidur manis di sampingku, aku dan Clark saling berkirim pesan semalaman. Sejauh ini, kelihatannya rencanaku berhasil. Lalu di minggu selanjutnya, Brian berangkat untuk perjalanan bisnisnya. Dan sesuai perkiraan dia sangat sibuk, dia nggak bisa pulang tiap akhir pekan untuk menemuiku. Aku sangat merindukannya. Tapi aku juga bersyukur karena hal itu memberiku waktu untuk benar-benar mengenal Clark. Dan dalam 3 bulan itu, kami jadi cukup dekat. Tentu saja, selama itu, Sasha masih tetap mendekati Clark. Ini sangat aneh karena dia jelas gak tertarik. Suatu akhir pekan, kami mengadakan liburan keakraban tim dan pergi main stand-up paddleboarding. Sasha pura-pura gak bisa melakukannya dan terus meminta Clark membantunya. Tapi Clark tak memperdulikannya dan malah nongkrong dengan kolega kami yang lain. Lalu kemudian Sasha mengajaknya makan siang dengannya kapan-kapan, tapi dia bilang dia sibuk dan aku ingin ketawa. Karena sebenarnya dia makan siang denganku. Aku harus sangat berhati-hati agar dia nggak tahu aku mendekati Clark. Karena bisa saja aku kehilangan pekerjaanku dan semua rencanaku akan gagal. Dan juga kenyataan bahwa aku bertunangan dengan anak lelakinya. Dan jika ibu manapun tahu calon menantunya menggoda pria lain, dia bakal marah. Jujur saja ini sangat menegangkan. Aku terus saja gelisah. Takut kalau dia tahu apa yang kulakukan. Dan ada beberapa kali dia hampir saja memergokiku. Suatu malam aku dan Clark lembur. Dan kami meninggalkan kantor sama-sama lalu rencananya akan pergi minum. Tapi segera saat sampai di mobil Clark, kulihat mobil Sasha memasuki tempat parkir. Dia melihat Clark di dalam mobilnya. Dia langsung kemudikan mobilnya ke arah kami. Wajahnya sangat riang, jadi aku tahu dia akan berjalan menuju mobil Clark setelah dia keluar dari mobilnya. Di saat itu, aku tahu aku harus keluar dari mobil Clark sesegera mungkin sebelum dia melihatku. Aku beralasan ke Clark kalau HP-ku ketinggalan di atas. Dan sebelum Clark bisa merespon, aku keluar dari mobilnya dan lari secepatnya. Baru setelah aku aman bersembunyi di balik pilar besar, aku berhenti untuk ambil napas dan menyadari jantungku hampir saja meledak karena ketakutan. Sejak itu, aku lebih berhati-hati dengan Sasha, tapi itu sungguh sulit. Suatu hari saat aku mendekati Clark di kantornya,
Aku duduk di dekatnya dan memberikannya pandangan penuh perhatian. Lalu seseorang mengetuk pintu. Aku segera kabur karena kukira itu ibunya Brian lagi. Kuhela nafas lega saat menyadari itu cuma sekretaris Clark. Tapi jantungku masih saja berdegup kencang. Tapi semua itu nggak sia-sia. Setelah 2 bulan mendekatinya, dia mengaku padaku kalau dia menyukaiku. Saat ku baca pesan itu darinya, aku senang sekali sampai menjerit. Aku berhasil. Sekarang untuk bagian kedua rencanaku. Akan kumanfaatkan Clark untuk cari tahu gimana caranya aku bisa hancurkan perusahaan Sasha menjadi berkeping-keping. Jadi, saat Clark memintaku jadi pacarnya, aku setuju. Tapi dengan satu syarat, kami tetap merahasiakannya. Clark setuju, karena dia tahu akan ada banyak masalah kalau Sasha sampai tahu. Dan jujur saja, Clark memperlakukanku dengan sangat baik, bahkan lebih baik dari Brian. Dia menghujaniku hadiah dan dia betul-betul mendengarkanku. Kapanpun ku beritahu aku suka sesuatu, dia mengingatnya dan akan mengejutkanku dengan hal itu berikutnya. Di tempat kerja kami harus rahasiakan semuanya. Tapi tiap pagi kutemukan catatan cinta yang ditulis tangan di dalam laci meja kerjaku. Ini sangat membuatku merasa bersalah karena sudah jelas Clark sangat menyukaiku. Dan di sanalah aku hanya memperalatnya untuk balas dendam. Perusahaan akan meluncurkan aplikasi baru yang sudah mereka kerjakan selama setahun. Dan itu diharapkan akan membuat perusahaan dapat pangsa pasar besar dan mengalahkan semua pesaingnya, termasuk perusahaan lamaku. Jadi aku mulai kerja lembur dengan Clark, agar aku bisa dapat akses informasi mengenai bagaimana software aplikasi ini dibuat. Ini informasi yang sangat rahasia. Dan sebagai manajer proyek junior, aku nggak berhak dapat informasi ini. Perusahaanku yang lama pasti senang sekali dapat info rahasia ini. Dan dengan itu, mereka bisa menyingkirkan perusahaan Sasha lalu mendominasi pasar. Kemudian dia nggak hanya akan kehilangan idamannya, tapi juga karirnya. Pantas untuknya atas apa yang dia lakukan padaku dan keluargaku. Suatu malam setelah kami kerja hingga larut malam, dia menoleh padaku dan bilang, "Kita harus pergi, aku kelelahan." Dia pergi ke toilet sebelum kami pergi dan menyuruhku untuk memilah-milah dokumen. Segera saat dia meninggalkan ruangan, ku potret rencana pengembangan aplikasi itu dan berbagai langkah yang ada dalam pembuatan software itu. Ini ibarat emas, tapi Clark terlalu cepat. Dia kembali sebelum aku berhasil mengambil foto dokumen terakhir. Sial. Sekarang aku hanya perlu cari kesempatan lain untuk mendapatkan potongan terakhir informasi itu. Tapi aku harus bertindak cepat karena aplikasi sudah akan dirilis. Dan perusahaanku yang lama mendesakku untuk mengirim dokumen itu sesegera mungkin. Malam itu aku merasa sangat gelisah sampai aku nggak bisa tidur. Apa yang sedang kumainkan? Maksudku tentu saja aku ingin balas dendam ke Sasha. Dia pantas mendapatkannya. Tapi ini akan menghancurkan Brian yang sungguh kucintai. Dan kemudian Clark gimana? Dia sangat menyukaiku dan gak tahu kalau aku cuma memperalatnya. Dia pasti hancur kalau sampai tahu. Betapa aku telah berubah dari cewek single mandiri yang gak suka pria, jadi tipe cewek peselingkuh. Aku gak bisa berhenti memikirkan itu semua, tapi aku harus fokus. Rencana balas dendam harus tetap lanjut. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan letih. Untungnya itu akhir pekan. Aku sudah mengatur rencana pergi ke tempat Clark mencoba mendapatkan dokumen terakhir itu. Tapi sayang, Clark tidak tertarik bahas kerjaan. Dia bilang itu akhir pekan dan dia cuma ingin santai bersamaku. Lalu dia usul kami sewa sepeda lalu bersepeda ke jembatan Golden Gate dan piknik melihat matahari terbenam. Wow, itu akhirnya jadi hari terbaik. Aku merasa sangat senang dan gak sadar gimana Clark bisa jadi orang yang sangat lucu. Kami gak hentinya tertawa dan aku gak mau hari itu berakhir. Kami berciuman di bawah matahari terbenam, sungguh romantis. Tapi aku gak tahu apa yang menantiku di rumah.